Kepada yang terhormat Ibu Tutut Handayani kami persilahkan. Saya buka ya, izin ya. Katanya biar lihat wajahnya, kalau enggak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk semuanya. Semoga Allah meridhoi pertemuan kita di kesempatan siang hari ini. Dan semoga ada sesuatu hal yang bermanfaat dalam proses diskusi kita. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya hanya beruntung saja bertemu dengan Mas Andi, Mas Adi, Mas Karim dan Bu Nurul serta ibu-ibu yang luar biasa sehingga saya berada di tempat ini. Dan pastinya semua ya semoga ini atas izinnya Allah. Saya hanya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mas Andi tadi, bahwa sebenarnya Mahat ini masih mau maju atau enggak gitu ya. Pertanyaan saya sekarang yang paling simpel aja, ibu-ibu yang punya putra-putri masih mau nggak ya menyekolahkan putra-putrinya di Mahat? Ya kan, yang masih punya putra-putri yang putrinya udah besar, cucu-cucunya masih mau disekolahkan lagi ke Mahat nggak ya? Ini realnya masih mau itu masih pengen atau real sudah disekolahkan? Ya, karena kalau antara mau, antara pengen itu kan hanya kepinginan, tapi realitanya belum tentu. Nah, kalau realitanya belum tentu, hanya sebatas keinginan, ini yang harus dipertanyakan. Kenapa? Karena kita punya banyak keinginan, hidup punya keinginan. Saya pengen anakku sekolahnya di Mahat lagi, tapi kenyataannya enggak. Kenapa? Mahat sekarang beda sama Mahat yang dulu. Kenapa yang bedanya? Pertanyaan saya satu, Bapak Ibu ada di Mahat, tahu nggak sih nilai lebihnya Mahat itu apa? Apa yang dijual dari Mahat untuk bisa orang yakin orang itu mau ke Mahat? Kalau Bapak Ibu belum bisa jawab hari ini, itu adalah PR besar dari Mahat. Itu Mas Andi. Jadi kalau kita nggak tahu apa sih yang jadi nilai plusnya dari Mahat untuk orang yakin ke Mahat ini mau apa, anaknya mau dijadiin apa sih kalau ke Mahat? Kalau Bapak Ibu belum punya jawaban itu, ini PR bersama yang harus diselesaikan. Karena jangan sampai kita hidup dalam satu paradigma besar di masa lalu. Maka saya kasih kemarin sama Mas Karim, growth mindset aja Mas. Karena kita seringkali terpaku dalam kehidupan kita dengan pakem kita kehidupan masa lalu. Sementara growth mindset itu adalah bagaimana cara berpikir kita yang maju ke depan. Kita tidak stuck, kita maju gitu. Nah, pertanyaan kedua saya, kalau Bapak Ibu sudah tahu tadi value-nya apa gitu ya, kekuatannya apa, anak-anak nih jadinya apa? Bisa nggak menjawab teknologi sekarang? Persentase pendidik yang senior dan junior berapa persen? Saya tanya itu aja, yang senior sama yang junior berapa persen? Karena sekarang ini butuh generasi-generasi muda, bukan yang sepuh itu nggak berarti, bukan. Tapi karena yang muda ini untuk menggerakkan lajunya ke depan. Tenaga kita ini yang sepuh ini harus sudah sadar diri, seperti saya sudah sadar diri. Kapasitas saya seberapa ya? Saya harus punya ukuran. Ketika saya dengan usia sekian kapasitasku untuk lari aku nggak bisa, nggak cukup, aku sudah tertatih-tatih, saya nggak akan bisa itu. Mindset saya masih bisa ngikutin nggak ya? Kalau mindset saya sudah nggak bisa ngikutin, berarti saya sudah nggak bisa kepake. Itu harus kita sadari. Apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah sadari? Ayo kita berubah. Maka titik kesadaran mindset itu yang paling penting gitu saat ini. Pengenalan diri itu yang paling penting, pengakuan pada diri sendiri itu penting. Nah Bapak Ibu sekalian ini para guru, para kepala sekolah yang ada di depan kami semuanya ini, Bapak Ibu tahu nggak ya potensi kapasitas di masing-masingnya gitu ya. Bahwa saya akan membawa ke depan ini kayak apa. Bicara growth mindset, be positive mind and soul, berarti posisinya bagaimana Mahat ke depan mau dibawa. Mau menjadi apa Mahat ke depan? Visinya ini kayak apa?
Kalau saya bicara tadi sama Mas Karim, kalau saya dengerin marsnya Mahat, itu ruhnya kuat banget gitu. Saya bicara ruhnya, energinya itu kuat, powernya itu kuat. Nah pasti yang disampaikan oleh Mas Andi, kita kangen loh sekian waktu yang lalu dengan masa lalunya Mahat gitu. Karena Mahat mencari pasti mengalami satu titik kejayaan. Dan kalau sekarang kita dipertemukan seperti ini, Tuhan mengingatkan, hai, kita semuanya punya tugas mulia untuk mendidik anak didik kita, generasi penerus bangsa. Saat ini kita dipertemukan di sini. Kenapa? Karena ini semuanya kalau tidak digerakkan atas izin Allah nggak akan mungkin. Kita ini hanya tangan-tangan panjangnya Tuhan saja, Mas Karim hanya tangan panjangnya Tuhan saja gitu. Tapi kalau Bapak Ibu hatinya tidak tergerak nggak bisa. Maka kita dipertemukan pada kesempatan sore hari ini untuk menjawab sekian pertanyaan. Mahat mau dibawa kemana? Kalau dulu kan ada lagu ya, mau dibawa kemana hubungan kita. Nah saya tanya, Mahat mau dibawa kemana visinya? Generasi-generasi mudanya Mahat ini, anak-anak yang sekarang sekolah ini, menyekolahkannya di Mahat atau enggak? Kalau tadi Mas Andi menyampaikan pada posisinya, mungkin banyak sekolah-sekolah yang bermunculan. Saya katakan yes Mas. Yang memunculkan adalah generasi-generasi muda, mereka yang punya visi. Mereka punya platform sendiri, punya pola tersendiri untuk menjadikan anak-anak didiknya mereka seperti apa. Ada spesifikasinya. Spesifikasi apa? Kadang orang hanya saya pilih sekolah itu, kenapa? Karena pembentukan karakternya kuat. Mau ajaran kayak apapun yang penting karakter anak saya terbentuk. Oh saya ke sekolah ini, kenapa? Oh karena bahasanya, bilingualnya, dan bla blanya. Di Mahat apa? Nilai lebihnya apa sekarang? Ada nggak nilai lebihnya Mahat? Jangan sampai posisinya kita hanya bekerja menjalankan rutinitas. Berangkat pagi pulang siang sebagai kewajiban. Kalau itu selesai sudah cerita tentang Mahat. Karena kalau bicara growth mindset, yang pertama kita harus tahu perspektif ke depan. Bagaimana cara berpikir, bagaimana pola pikirnya kita ubah. Kami-kami yang tua ini harus sadar, kalau kami tidak bisa beradaptasi, kami tidak bisa bersaing. Mengikuti anak-anak itu sudah luar biasa banget gitu. Tadi saya cerita sama Mas Adi, jangan salah, saya belajar sama si kecil 3 tahun mengajari tentang gadget. Saya maunya yang begini Oma, aku nggak mau yang kayak gini Oma. Aku mikir, oh iya ya, ternyata saya harus belajar dan itu bisa gitu. Jadi sekarang ini kita belajar dari mereka dan asik gitu. Tapi kan kadang-kadang kita males, nggak tahu udah apalagi emak-emak nih. Saya emak-emak juga Bu, awalnya saya juga males nih, apa ya? Tapi kalau saya nggak bisa menjawab kebutuhan dia ngerengek terus kan, akhirnya saya belajar, oh ternyata seperti ini ya. Nah, kehidupan sekarang berubah dengan zaman dulu. Kalau dulu kita dogma, muncul tuh aturan begini, sekarang nggak kepake, nggak dimakan sama anak-anak. Ibu bikin aturan itu nggak kepake, tadi Bu ngerti wah saya masih sibuk bikin rapot gitu ya, besok rapot nggak ada gunanya Bu. Anak-anak nggak butuh rapot. Yang mereka butuhkan adalah saya bisa melakukan apa untuk hidup saya. Saya mau menjadi apa untuk hidup saya, itu yang penting. Karena sekarang anak-anak tercetak hanya karena rapot saja. Mereka bisa punya nilai bagus tetapi dia tidak bisa bersaing dalam kehidupan. Mental mereka lemah. Orang tuanya yang bersaing untuk menjadikan anak kebanggaan ketika dia punya prestasi. Tapi jiwanya kosong, itu hanya mindset orang tua yang bodoh saya katakan. Saya mengatakan ini adalah kebodohan orang tua. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung di sini. Karena anak yang akan sukses bukan karena nilai di rapotnya. Nilai itu bisa dimanipulasi. Itu hanya ujian seterata pengetahuan batasan-batasan tertentu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana mental mereka dan cara berpikirnya mereka. Karena banyak anak-anak yang sekarang lemah hanya tercetak karena orang tuanya.
Dan kemudian mereka stres di masa tuanya, mereka tidak tahu visi hidupnya mau ngapain, hidupnya mengalir dan bangsa ini menjadi bodoh. Dan kalau bangsa ini bodoh, kita mudah untuk dijajah. Dan saya paling tidak suka dan saya menggerakkan para perempuan saat ini untuk tidak bodoh. Kenapa? Karena awal pendidikan berawal dari perempuan. Energinya itu ada pada perempuan. Kalau perempuan yang lemah, saya pasti akan sangat bicara keras. Kepada ibu pun saya bicara keras. Kenapa? Jangan cetak anak karena nilai. Dan jangan kompetisikan karena nilai. Tapi bagaimana inovasi mereka, bagaimana mindset mereka, bagaimana daya juangnya mereka. Agar mereka bisa hidup mandiri. Maka yang paling penting didik anak-anak untuk menjadi mandiri. Kalau anak-anak sudah bisa mandiri, anak-anak punya kreativitas, anak-anak punya inovasi, boleh ibu berbangga. Tetapi kalau hanya sebatas nilai, saya belajar dari teman-teman saya yang dulu juara, ketika mereka bekerja so-so aja bu. Tapi anak-anak yang bandel, yang bolos gitu kan, yang luar biasa bandelnya, sekarang mereka rata-rata jadi pemimpin-pemimpin. Dan mereka penggerak organisasi. Kenapa? Karena butuh keberanian, orang butuh gagal. Dan budaya Indonesia sangat meninabobokan sehingga orang-orang menjadi bodoh. Orang-orang tidak kuat untuk beradaptasi. Maka ketika kita bicara growth mindset, maka kita harus bisa beradaptasi dalam situasi dan kondisi saat ini. Kalau kita nggak bisa beradaptasi, kita tidak bisa menjawab kebutuhan tantangan perubahan yang cukup besar. Kita ini hanya gawangnya anak-anak bu. Setiap anak itu adalah punya jiwa. Dia jiwa yang bertumbuh, dia punya ruh, dia punya potensi masing-masing. Tugas dari guru-guru semua adalah menemukan potensi anak-anaknya. Dari potensi itu dorong mereka untuk menjadi sesuatu. Nah ini challenge saya untuk Mahat. Bagaimana posisinya? Bisa nggak Mahat bersaing? Untuk menjadikan anak dalam sebuah kreativitas dan inovasi, bukan hanya sebatas nilai, bukan hanya memenuhi kum. Ya bu ya, ada kum ya. Ketika saya bicara tentang dulu mendirikan politeknik, saya sampai berhari-hari dan saya gemes sekali. Ini program seperti ini, pendidikan seperti ini, gimana masyarakat Indonesia mau pintar? Ketika semuanya butuh birokrasi dan ternyata tidak align dengan dunia nyata. Maka banyak sekarang sekolah-sekolah yang didirikan mereka mandiri, punya kurikulum sendiri. Kurikulumnya yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena bersaing untuk mencetak anak-anak yang berkualitas secara mental, secara spiritual, dan secara intelektual. Bukan anak-anak pada selembar kertas. Dalam kehidupan kompetensi, di dalam organisasi pun sekarang saya tidak tertarik dengan hal itu karena itu semua bisa dimanipulasi. Kehidupan di Indonesia masih sangat bisa manipulasi di atas kertas. Memang kita punya jiwa-jiwa seperti itu. Rasanya tidak diajarkan seperti itu dalam keyakinan, keimanan kita. Dan yang paling penting, ketika kita bicara growth mindset, kita tidak bisa mengkotak-kotakkan lagi bahwa ini area saya, ini area panjenengan gitu kan. Growth mindset sudah bicara bukan out of the box lagi, tapi nggak ada kotak gitu. Kreativitas itu harus dibangun. Nah bisa nggak kita? Siap nggak kita melakukan itu? Kemarin saya bertemu dengan salah satu guru di salah satu sekolah yang cukup bagus. Bagus saya katakan begini. Beliau mengajarkan, sekolah ini mengajarkan tentang loyalitas. Mengajarkan tentang komitmen. Dan itu terbentuk loyalitasnya. Jadi loyalitas yang dibentuk kalau atasan tidak mengatakan A semuanya tidak. Bagus untuk sekolah itu. Tapi ketika dia berada dalam satu organisasi dan dia harus memutuskan sesuatu hal, dia tidak bisa mengambil keputusan itu.
Kenapa? Karena tergantung pada atasannya, mana yang harus dia pegang. Nah, proses adaptasi itu yang penting. Bahwa kita punya loyalitas, kita punya dedikasi, kita dibentuk menjadi seperti apa, tapi dalam situasi-situasi yang seperti apa. Nah, ini biasanya saya belajar dalam sebuah birokrasi pendidikan. Birokrasi pendidikan itu kuat berjalan. Oh, ini strukturnya ini. Oh, saya kan guru cuman ngajar ini, saya nggak ngajar ini. Saya terchallenge pertanyaannya tadi, antara guru sama pendidik ya Mas. Indonesia kehilangan pendidik Mas. Dan kita hanya guru. Padahal kalau kita tahu guru aja kan bahasa Jawanya digugu dan ditiru. Namanya guru digugu dan ditiru. Bagaimana setiap ucapan kita, bagaimana behavior kita, ini adalah sesuatu hal yang dicontoh oleh anak-anak kita. Bisa nggak kita memberikan itu? Tergelitik nggak sih di hati kita masing-masing gitu ya? Ketika saya mengajarkan kepada anak-anak, nih anak-anak jadi apa ya? Mengerti enggak ya? Atau kita berpikir, wah besok saya harus punya tanggung jawab ngajar ini, yang saya ajarkan apa, nanti kalau enggak nilainya jelek, kalau nilainya jelek nanti enggak gimana, enggak dapat, akreditasinya lemah, akreditasinya jatuh. Kalau masih dalam kalimat yang kedua saya sampaikan, berarti Bapak Ibu belum mendidik dengan benar. Dan semoga menteri yang sekarang pun akan banyak bicara visi ke depan. Kami pun juga banyak mengkritik kalau nggak ada perubahan nih Pak Menteri. Dan episode ke depan 2022 sudah dihilangkan kan, dihapuskan IPA IPS. Karena orang IPA bisa ke IPS. Orang IPS dulu dikatakan tidak bisa ke IPA. Ternyata banyak realitanya orang IPS ke IPA juga. Karena pada saat proses kematangan seseorang, intelektualitas itu berkembang. Dia beradaptasi. Maka dia bisa mencelok kemana-kemana selama itu bisa dipelajari. Tapi ketika sudah dikotak-kotakkan seolah terbatas. Nah, kita dulu selalu dibatasi. Sekarang nggak bisa, dunianya sudah terbuka. Maka jangan pernah kita hidup di masa lalu. Kita hidup di masa ini, tantangannya ke depan. Nah, kita siap enggak untuk menjawab tantangannya ke depan? Dan seringkali kalau saya belajar dari guru-guru yang senior, saya nyun sewu loh ini. Saya kalau ngomong to the point apa adanya, saya minta maaf ya Bapak Ibu ya. Kemarin saya diundang di salah satu lembaga tertinggi yang hubungannya sama bisnisnya Mas Andi. Saya suruh ngasih program learning. Kemudian learningnya yang ngisi adalah para senior-senior yang sampun sepuh gitu ya. Kemudian yang diajar adalah generasi-generasi milenial. Dan saya tanya, ini perusahaan organisasi mau dibawa kemana ya? Saya bilang, kalau saya suruh ngajar dan kemudian saya suruh ngikutin dalam posisi aturan ABCD sesuai dalam organisasi nggak bisa. Karena cepat atau lambat organisasi ini pasti akan mati. Kenapa? Karena tidak ngikutin value-nya anak-anak sekarang. Kalau yang diajar adalah masih seusia kami, para kolonial-kolonial, mereka masih laku. Tapi kalau yang diajar para anak-anak milenial, nggak akan mungkin laku karena nggak match. Dan tidak lama terjawab, saya didatengin oleh para milenial, Bu, tolong yang tadi Ibu sampaikan dikuatkan. Karena kami tidak akan lama ada di sini kalau masih seperti ini. Artinya ketika kita dalam satu organisasi besar pun tidak bisa beradaptasi. Dan yang senior ini seringkali nyon sewu loh, waham kebesaran. Saya dulu sukses, saya dulu ngajar, saya dulu. Ini bukan dulu, ini sekarang. Kalau yang dulu sudah lewat itu udah masa lalu. Dan jangan pernah bicara dulu, itu pengalaman kita sudah selesai, close. Anak-anak ditanya, ibu dulu kayak gini loh, ngapain sih cerita begitu, nggak penting. Coba ibu cerita, kan nggak penting kan bagi mereka. Tapi ketika mereka diajak berdiskusi dan mereka tahu teman-temannya yang terjatuh, kemudian mereka dapat insight yang bagus,
Mereka belajar di situ. Maka anak-anak sekarang jauh lebih dewasa dibandingkan emak-emaknya. Episode yang lalu saya matur dengan beberapa alumni Maha juga ya waktu di Sentul. Kalau saya ketemu dengan emak-emak, PR saya luar biasa banget nih. Saya ngomong bisa berjam-jam, belum sadar-sadar juga gitu. Belum paham juga gitu. Bercanda Bu. Tapi aslinya, tapi ketika saya bicara dengan anak-anak dan mereka punya visi, matanya itu berbinar Bu gitu ya. Matanya itu penuh harapan, penuh energi, dan mereka memberikan satu proses pembelajaran yang luar biasa kepada kami. Tapi ketika kita bicara kepada ibu dan mengatakan ya nggak bisa, ya susah, kan begini, kan begitu. Saya pikir kalau kayak gini ke laut aja deh Bu. Kita ngomong energi berhari-hari juga capek. Maka dalam growth mindset fokus kita adalah apa yang menjadi kelebihan itu dikembangkan. Fokus pada kelebihan, kembangkan itu. Tetapi kalau kita bicara kekurangan dan kekurangan, habis energinya. Ibu mau develop sampai kapan? Bisa ibu merubah orang? Tugas guru kan harus mengajarkan sesuatu. Bisa ibu merubah? Yang bisa merubah adalah dirinya sendiri Bu. Tugas ibu adalah memberikan energi untuk itu berubah, memberikan mindset, memberikan edukasi agar mereka bisa berubah. Yang berubah mereka sendiri Bu. Kalau ibu berharap berubah dengan kekuatan ibu sendiri belum tentu akan bisa. Maka berikan kekuatan itu untuk mereka mau berubah dengan apa? Mindsetnya. Tapi sebelum merubah mindsetnya kita sendiri, mind and soul-nya positif dulu, yakin dulu. Tapi kalau kita sudah setengah yakin, bisa enggak ya, mampu enggak ya, kok begini ya, kok begitu ya, koknya itu Bu. Ya kan, kalau orang apa jadinya ngomongnya, maaf saya kadang-kadang ngomongnya kasar gitu ya Bu. Kenapa? Karena posisinya begitu loh, kita sering merasa ragu-ragu. Dan prosentase ketika saya melihat prosentase 50, 50, 60, hampir 70, 60, 40. Generasinya yang di sini banyak perempuan. Kalau perempuannya energinya positif, mahat bisa berubah Mas. Gerakkan ibu-ibu, the power of ibu. Bukan emak-emak lagi ya. Kenapa? Saya nggak suka ngomong emak-emak. Kenapa? Karena image tentang emak-emak itu adalah ngeyelan, raisonan, ya kan? Yang penting ngeyel doang. Dan itu yang kami basmi saat ini. Maka saya nggak mau the power of emak-emak, nggak ada the power of emak-emak. Cuman ngandalin tenaga, nggak pakai kecerdasan, saya nggak mau. Karena mam itu punya energi yang besar, ibu itu punya energi yang besar, perempuan itu punya derajat yang tinggi. Ayo sadari itu para ibu gitu kan. Untuk merubah itu mulainya dari siapa? Dari kita, edukasi, mau nggak belajar, mengikuti teknologinya. Kadang-kadang belajar itu cepet kok, anak-anak maunya apa ya? Oh ikutin aja dia. Jadi kita itu kayak gembala saja yang angon, wedusnya itu udah cari sendiri ilmunya. Jadi kita hanya mengembalakan saja. Tapi sekarang kan seolah-olah kita nyekoin, kamu wedus gitu kan. Karena harus begini, harus begitu kan enggak. Tapi ketika mereka sudah tahu, oh di sana ada rumput, aku arahkan ke sana ya. Nih rumputnya di sana. Dah kamu mau ngapain silahkan carilah rumput sendiri. Kita ngayomi dan lindungi seperti itu tugas guru sebenarnya. Kita pendidik itu harus yakin itu dan kita menjagai mereka itu dalam jangka yang panjang. Sampai jadinya mereka nanti bisa dipertanggungjawabkan, enggak. Jangan sampai hanya menggugurkan tanggung jawab ya Ibu. Maka kalau saya nanya mau jadi guru itu benar-benar adalah panggilan hati atau kepepet. Panggilan guru itu adalah panggilan hati. Saya suruh ngajar, kalau saya tidak ada bakat ngajar, dalam posisi saya dipaksakan ngajar, saya nggak akan bisa. Dan saya tolak. Mungkin orang mengatakan, Tut kamu kok nggak ngajar? Saya punya cara sendiri untuk mengajar, tidak harus di kampus-kampus. Dan saya tidak mencari sebuah ijazah. Tapi saya mencari sebuah ilmu. Dan ilmu itu belajar dari kehidupan, dimanapun kita berada.
Nah, dalam posisi ini, pertanyaannya Bapak Ibu menjadi guru, ayo tanyakan dari dulu itu kalau jadi guru itu panggilan hati atau bukan, kita melaksanakan dengan senang hati atau tidak, atau semua ini keterpaksaan, atau ini tuntutan ekonomi dan sekarang kebutuhan semakin besar, jadi guru nggak seberapa gajinya dan kemudian kita punya usaha di mana usaha itu lebih besar. Kita lupa akan tugas gurunya, kita mengembangkan sesuatu hal yang menghasilkan untuk kita dan kemudian ini kita abaikan hanya sebatas satu profesi dan nama yang tersandang sebagai seorang guru. Kalau posisinya seperti ini, maka energi kasih dan edukasi kepada anak-anak saya rasakan belum tentu nyampe kepada mereka. Enggak nyampe. Dan saya tahu setiap jiwa di sini mulai berpikir, hati kita mulai tercabik nih, benar enggak? Kalau enggak, tolong jujur saja pada diri sendiri. Lebih baik kita jujur pada diri sendiri bahwa saya ngajar ini kepepet dan rasanya saya tidak pantas lagi untuk mengajar dan lebih baik pengajarnya dicari yang lain. Tapi kalau memang ini adalah panggilan hati, saya punya kekuatan untuk saya mengajar, nilai lebih apa yang saya akan ajarkan? Itu jadi penting juga. Karena ibu bapak mengajar dengan generasi yang sudah sangat jauh loh. Generasinya jauh loh gapnya. Kita usia berapa? 40-50 ya? 40 tahun. Anak-anak yang diajar usia berapa? 15 tahun, ya kan? Generasinya udah jauh, kita kolonial, mereka Gen Z. Kita kolonial kan, kita Gen X kan, sudah melewati Gen Y, sudah melewati sekarang Gen Z. Berarti sudah terlewat 2 generasi. Siap nggak kita? Maka kita harus beradaptasi, merubah mindsetnya untuk mengikuti apa yang menjadi kebutuhannya mereka. Maka kalau tadi pelajarannya bebas, iya, sekarang suruh presentasi. Tapi jangan salah, ketika kami mengajar di salah satu perguruan tinggi ternama dan kemudian saya ajak mahasiswanya untuk keluar dan kemudian saat itu terbentur dengan birokrasi, saya mengatakan terakhir saya ngajar, saya nggak mau lagi saya ngajar. Karena yang saya bertanggung jawabkan adalah kualitas dari pelajaran yang saya berikan ditangkap nggak sama anak-anaknya. Kalau semuanya hanya dalam satu birokrasi, ngajarnya begini dan ngajarnya begitu, saya lebih baik tidak. Saya punya cara sendiri untuk mengajar dan saya punya tempat untuk saya mengajar dimanapun saya suka. Dimanapun saya suka saya boleh ngajar. Karena itu adalah passion saya. Tapi kalau saya harus jadi guru dosen tetap sekian waktu, saya tidak mau. Dan itu pilihan. Masing-masing punya pilihan. Nah, Bapak Ibu sudah menentukan pilihannya di sini toh? Nah, challenge kita semakin besar Bapak Ibu sekalian. 2045 kita sudah harus berpikir tidak ada lagi mungkin sekolah formal. Karena 2045 berarti sekitar 20 tahun lagi putra-putri Bapak Ibu, anak didik Bapak Ibu kan sudah dewasa. Dia sudah menentukan sekolah-sekolah tersendiri dan dia sudah membangun sekolah-sekolah tersendiri sesuai dengan minat, sesuai dengan hobinya. Maka homeschooling itu akan laku ke depan. Mereka sudah akan belajar sendiri. Oh, saya suka musik, saya akan cari sekolah musik yang spesialisasinya di sini. Oh, saya butuh sekarang coding, terus semuanya sudah sekolah coding banyak. Sekolah formal akan mungkin diabaikan. Siap enggak kita? Mau menjawab itu dengan apa? 2045 sudah akan mulai terbentuk. Sekolah-sekolah yang sifatnya sekarang kejuruan sangat diminati oleh anak-anak. Kenapa? Karena mereka lebih fokus, lebih spesifik apa yang diajarkan. Mereka butuh teknikal yang mereka dapatkan. Tidak cukup hanya sebatas pada knowledge saja. Karena knowledge yang mereka sudah bisa belajar di internet. Semuanya sudah bisa belajar di internet. Ya, tetapi skill mereka, bagaimana cara mereka mengerjakan, bagaimana prakteknya, itu baru mereka butuhkan di sekolah. Maka kalau kita tidak punya spesialisasi, mohon maaf, kompetisi kita akan bergeser.
Dan saya belajar dari sekolah-sekolah yang menggunakan bendera agama, mau sekolahnya Ursulin, Santo Yosef, mau Mahat, mau Muhammadiyah gitu ya. Muhammadiyah jelas gitu ya, Muhammadiyah dengan Muhammadiyah, NU dengan NU. Sekarang terlahir lagi nih keyakinan-keyakinan yang kadang-kadang beda rulesnya antara yang diajarkan di sekolah dengan yang diajarkan oleh keyakinan orang tuanya. Jangan jadikan anak bingung ya memilih yang mana, saya mau ikut di sekolahan atau saya ikut ajaran orang tua saya. Maka kalau mau cari murid sekarang dipastikan dulu orang tuanya itu sevisi enggak dengan kita. Jangan sampai atau mungkin orang tuanya tidak satu visi dengan sekolahan panjenengan. Jadi nanti yang diajarkan menjadikan anak jadi konflik. Jadi orang tuanya harus ngerti ini Mahat tipenya seperti apa. Dan itu harus disosialisasikan agar mereka semuanya bisa memahami dan anak-anak tidak menjadi satu korban atas apa yang mereka ragukan dalam hidupnya. Nah, dengan kondisi saat ini, apa yang harus kita lakukan? Yuk, masing-masing para pendidik, kepala sekolah semuanya. Kepala sekolah ini kan pemegang tonggak pimpinan tertinggi di sekolahnya. Visi itu ditetapkan mau dibawa kemana. Kalau sudah tahu tujuannya mau kemana, bentuknya mau kayak apa, siapa sih pasukan yang akan bisa kita ajak bertempur? Kalau kita mau perang kan punya strategi, bukan hanya asal maju perang doang. Kan harus punya strategi kan? Maka kita melihat strategi kita, siapa orang-orang yang punya kapasitas untuk kita ajak bertempur. Kita harus punya planning. Orang-orang ini siap enggak? Maka harus diuji kan? Kapasitasnya cukup enggak? Kalau saya sudah bilang kalau mobil tronton itu kecepatannya 40 km per jam. Kemudian suruh lari seperti Avanza 70 km per jam, goyang dia. Ketika saya pakai Ayla kecepatannya 60-80, saya paksakan 100, setengah jalan monteng saya. Kalau kayak gitu pakainya Innova. Saya bukan promosi produk ya, mohon maaf. Hanya kebetulan saya pakai itu, jadi kan saya contoh paling gampang ya Pak ya. Saya nggak promosi produk loh Pak, enggak Pak. Jadi itu hanya contoh. Nah, kalau posisinya kita tahu dengan cc tertentu, ini adalah untuk mengukur kapasitas kita bisa lari enggak. Ibu butuh orang yang butuh lari itu berapa banyak. Kalau nggak bisa, dia paling bisa dimaksimalkan. Maka kadang-kadang kalau dimaksimalkan, orang kadang-kadang sudah bisa ngomong ini, Bu capek Bu, nggak kuat Bu, saya nggak bisa. Orang kayak gini aja nggak bisa, berarti kapasitas dia hanya segitu. Nah kalau orang kapasitasnya segitu, apa yang harus kita lakukan? Yuk kita fair-fairan aja. Kita terbuka dengan diri kita sendiri, kita jujur dengan diri kita sendiri, sampai di batas mana kita mampu dan apa yang bisa kita lakukan. Daripada nggak enakan. Maka kalau di kita bahasanya di STM, ya sudah di mappingkan saja, di assess saja. Tahu nggak Ibu sebagai kepala sekolah punya visi nggak, punya target ke depan nggak, punya wawasan ke depan nggak, tantangan ke depan kayak apa, punya strateginya kayak apa. Kalau belum Bu, ayo kita belajar. Ayo kita belajar dan belajar. Maka kalau Mahat mau rekrut lagi Mas untuk pendidik, tanyakan apa yang menjadi visi untuk Mahat. Program apa yang akan digerakkan untuk Mahat. Kalau nggak punya itu, nggak usah. Kalau dia hanya bertanya maunya Mahat apa, nggak usah. Karena itu hanya akan jadi racun saya mengatakan. Kenapa? Karena ini akan menjadikan energi yang memberatkan lagi, karena kita butuh generasi-generasi muda yang siap untuk bertempur. Tantangan kita ke depan jauh lebih besar, bukan hanya sebatas teknologi, tapi lebih kepada kapasitas akhlak seseorang, kematangan jiwa seseorang, nasionalisme jiwa seseorang. Mungkin sebagian mengatakan buat apa nasionalisme?
Saya hanya bertanya, Bapak Ibu lahirnya di mana sih? Melahirkan anak-anaknya di mana sih? Mau kayak apa sih bangsa kita ini mau diajak maju? Ini bukan masalah akidah agama A, B, C, D, tetapi hanya pertanyaannya di mana kita dilahirkan, di mana kita punya cinta terhadap hal itu. Nah, kalau nasionalisme sekarang anak-anak mengatakan apa sih? Tante ngomongin kayak gini, orang mengatakan mungkin posisinya kemarin saya bertanya, apa makna Hari Pahlawan menurut kalian? Pahlawan bagi mereka bukan pahlawan perjuangan. Tapi pahlawan bagi mereka adalah orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Dan itu belum tentu orang tua masuk dalam kriteria mereka, belum tentu. Yang mereka katakan mungkin sahabatnya, mungkin temannya, mungkin kucingnya. Ini real. Kenapa? Karena kucingnya menemani dia pada saat dia sendiri. Mungkin dia bisa bobok di sampingnya. Yes, pahlawan dia adalah kucing dia. Gak salah, tapi kita harus tahu memaknai dan memberikan edukasi kepada mereka apa arti pahlawan. Ketika mereka sudah tahu, oh pahlawan saya ini, maka dia akan meluangkan perhatian kasih sayangnya kepada yang dia cintai, kepada pahlawannya. Kucingnya dirawat. Saya punya teman punya anjingnya banyak gitu. Dan dia makan sama anjingnya, lebih mahal anjingnya daripada dirinya. Dan dia bekerja bukan untuk dirinya tapi untuk binatang kesayangannya dia. Dan mungkin dia yang lebih dimuliakan. Wallahualam, kita nggak tahu. Nah, hal-hal yang seperti ini, edukasi yang seperti ini, kita lakukan nggak? Kalau kita mau bicara tentang nasionalisme kepada anak, kita lakukan itu enggak? Kita mau bicara kecintaan kepada Mahat, bagaimana value-nya kita tanamkan kepada Mahat? Maka mulai saat ini, ayolah kita mulai menggeser cara berpikir kita. Tinggalkanlah sesuatu hal yang saya mengatakan yang sudah tidak penting untuk kita bawa dan tidak penting kita bahas, tinggalin aja deh. Kita bicara saat ini dan ke depan mau ngapain. Mahat dan Pekalongan ini lahirnya ini mau diapain nih gitu. Itu jauh lebih penting sekarang. Diskusi bareng, ajak anak-anak muda. Saya mengatakan anak-anak muda dan jangan salah, mungkin tanya kepada murid-murid kita. Murid-murid Bapak Ibu sekalian ini bisa diajak. Karena mereka bisanya memberikan sharing yang sangat luar biasa. Beberapa waktu lalu saya berdialog dengan keponakan saya hanya bilang, wah tante asik ya bisa bicara dengan satu tokoh. Kok bisa ya bicara dengan tokoh gitu? Salah satu pejabat ya. Kenapa nggak bisa? Wah nggak mungkin buat saya nggak mungkin gitu. Kalau kamu bisa bicara dengan dia mau nggak? Wah mau banget. Tapi caranya gimana? Besok ya saya bikinkan event, ada webinar bersama dengan sang tokoh ini. Serius Tante? Saya serius. Kamu kumpulin teman-temanmu mau nggak? Mau, aku kumpulkan. Jadi anak-anak butuh nggak? Dan ide itu saya dapatkan dari siapa? Ketika dia memberikan ide kepada kami. Nah kadang-kadang kan kita merekayasa pengennya kayak apa? Ternyata mereka masih punya tokoh idola itu. Saya tanya, kenapa kok kamu mengidolakan itu? Kemudian dia memberikan reason. Kalau dia memberikan contoh yang seperti ini, oh karena dia begini, karena dia begitu, bagaimana dengan orang tuamu? Apa yang kamu ambil nilai dari orang tuamu? Saya tanyakan kepada dia. Oh kalau mama itu begini, kalau papa itu begini. Terus kamu dapat apa? Nggak tahu deh. Jawaban tidak tahu deh ini adalah jawaban kegalauan. Karena tidak satu visinya orang tua kan? Nah ini adalah yang bisa menjawab siapa? Ya kitalah para guru itu. Untuk memberikan frame kepada mereka. Dan kemudian saya kasih tahu dalam kehidupan itu ada perbedaan.
Maka tugas dia adalah menentukan pilihan atas dirinya sendiri, bukan atas apa yang diminta oleh orang tua. Orang tua itu hanya sebagai satu alat untuk memberikan knowledge kepada dia, tapi keputusan harus diajarkan untuk dia berani ngambil sendiri. Dan itu yang kami latih, baru dia berani untuk ambil keputusan. Anak-anak sekarang rata-rata tidak berani untuk mengambil keputusan. Kenapa? Karena selalu dinina-bobokkan. Kadang-kadang orang tua yang mengambil keputusan untuk anaknya. Maka jangan salahkan ketika anak tidak mandiri, dan jangan salahkan ketika besar anak sangat merengek kepada orang tuanya, sampai dia punya anak pun masih bergantung kepada orang tuanya, karena itu adalah pola yang kita didik kepada mereka. Terima kasih banyak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya hanya kadang gemes. Kalaupun saya harus ada di sini, saya hanya melihat ada hal yang kalau kita bisa lakukan bersama, why not gitu. Kekuatan bangsa ini harus maju terletak pada para ibu dan para pendidik. Karena pendidikan di Indonesia masih sangat lemah, sangat-sangat lemah. Semuanya hanya formalitas. Saya melihat hanya formalitas. Kalau kita nggak punya kurikulum yang bagus, semuanya dilihat hanya sebatas formalitas. Dan kadang-kadang saya dilihat, kok kamu nyeleneh kalau kamu bikin pendidikan ajaran yang seperti itu, enggak apa-apa. Karena saya punya keyakinan, saya punya belief atas apa yang menjadi putusan saya. Tapi apa yang menjadi putusan saya adalah keyakinan saya yang harus saya perjuangkan. Maka saya hanya melihat role model dari anak-anak yang kami didik. Meskipun itu berguguran buat saya tidak apa-apa. Kenapa? Karena keberhasilan itu letaknya adalah di kami. Maka saya gagal untuk mendidik anak-anak saya. Bukan mereka yang salah, tapi saya belum bisa memberikan satu tatanan yang benar. Tetapi saya ketemu dengan sebuah frame yang itu menjadi keyakinan saya, yang membuktikan atas apa yang saya katakan dan saya lakukan ini adalah sudah tepat. Jadi saya tidak takut untuk kehilangan anak-anak. Kenapa? Karena saya tidak mencari anak-anak. Mereka akan dikirim oleh Tuhan datang kepada kita. Dan itulah energi yang saya tanamkan kepada para pendidik-pendidik kami. Kalau kita bukakan sebatas informasi bahwa ada yang seperti ini, ayo. Kalau nggak sesuai, jangan dipaksakan. Sangat tidak bisa dipaksakan. Maka kita harus akan sangat open mind. Nah, Mahat dalam posisi membuka itu atau tidak. Semoga bagian yang penting ibu-ibu ada di sini, bapak-bapak ada di sini, kita bisa berkolaborasi. Bagaimana kekuatan untuk menjawab tantangan ke depan itu bisa terdefinisikan dengan benar. Jangan khawatir, yang namanya hidup, rezeki itu kan sudah diatur sama Allah. Tugas kita adalah berikhtiar. Dimanapun tempat, ibu bisa menjemput rezeki, bapak bisa menjemput rezeki. Jangan kemudian Mahat digunakan sebagai tempat menjemput rezeki, hanya kemudian untuk memuaskan kebutuhan kita sesaat. Kasihan organisasinya, berat, nopangnya berat. Ya. Tapi semoga tidak, itu hanya saya menyampaikan atas sebuah keyakinan, dan semoga kalau kita sudah memiliki kesadaran, kita akan mudah jalan ke depannya. Bareng-bareng, tentukan visinya, kuatkan, buka hati masing-masing, hatinya dibuka loh, hatinya dibuka, kita butuh feedback, terima feedback. Karena yang paling penting itu sekarang terima feedback. Kita berani dan bisa untuk memberikan satu argumen. Karena kebebasan orang punya ide dan kreativitas untuk menyampaikannya. Hatinya dibuka, terima feedback, apapun feedback itu diterima, bangun kesadaran, mau nggak tumbuh kesadaran, kalau nggak mau tumbuh kesadaran, ya sudah ketika organisasi membuka satu keputusan harus diambil. Karena kalau Mahat akan tetap jalan terus, saya mengatakan harus ada revolusi.
Karena ini tinggalan sejarah masa lalu. Kalau kita hanya bangga dengan kondisi masa lalu, saat ini kita harus membuat revolusi. Dan jangan merasa tersingkirkan, jangan merasa tidak penting. Kita tetap menjadi bagian penting, tapi kita tetap harus bikin revolusi. Bagi yang sepuh, saya menyampaikan buka hati, buka pikiran, lebih buka hati untuk yang muda-muda dirangkul biar bisa berkolaborasi. Banyak kok yang masih bisa mau bertumbuh, saya yakin selagi kita mau. Jangan merasa bahwa wah saya sudah tua, saya nggak bisa belajar. Orang bapak ibu masih dikasih nafas kok bilang nggak bisa. Kalau bapak ibu udah nggak punya nafas baru bilang nggak bisa. Kalau bapak ibu masih dikasih nafas, bapak ibu bilang nggak bisa, itu egonya bapak ibu saja. Karena hanya cari enaknya sendiri, cari nyamannya sendiri. Jadi kita mulai perubahan dari diri kita masing-masing. Kalau kita sudah merasa bahwa energinya nggak cukup, ya jangan dipaksakan. Saya mohon maaf harus menyampaikan, problematika priayi-priayi sepuh adalah kadang-kadang takut bahwa posisi hidupnya menjadi tidak penting ketika digantikan oleh orang lain. Kita merasa bahwa kita ini sudah tidak punya arti dan kadang-kadang bersaing dengan yang muda. Saya katakan salah. Yang muda itu adalah energi yang menggerakkan, yang mendorong. Kita masih punya sarana, kita masih punya banyak kiprah dalam kehidupan ini untuk menjadi wisdom. Kesuksesan itu apabila kita bisa mengestafetkan apa yang kita punya kepada generasi penerusnya. Kalau kita belum mengestafetkan ini dan merasa kita mampu, tapi ternyata khalayak menilai dia tidak mampu, itu adalah arogansi. Inilah yang menyebabkan kita merasa ya kegagalan diri kita sendiri. Karena kita tidak open mind, kita tidak terbuka. Maka estafetkan itu. Kalau sudah diestafetkan kepada generasi berikutnya, dorong. Pak Wali, monggo. Monggo Pak Adit, saya harus menyapa Pak Dewas. Ya, selanjutnya ketika kita sudah memberikan estafet itu dorong, jangan diganduli. Diganduli itu tahu, ditarik-tarik lagi gitu. Lepaskan totalitas. Dan kalau Bapak Ibu sudah bisa melepaskan, saya belajar kalau dari Jalaluddin Rumi itu kan mengatakan sesuatu cinta yang tiba-tiba sesuatu yang kau senangi itu diambil dan hilang. Yang di luar dari pemikiran kita, di luar dari prediksi kita, apa yang harus kita lakukan? Ikhlaskan dia, lepaskan dia. Maka sebenarnya kenapa ada zakat? Adalah melepaskan agar kita tidak merasa melekat dengan sesuatu hal yang seolah-olah merasa milik kita. Terima kasih banyak. Semoga 1,5 jam ini ada satu manfaat. Paling tidak saya sendiri belajar dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa tetap tenang dalam 1,5 jam. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang saya sampaikan mungkin tidak berkenan, terutama untuk para ibu. Saya menyampaikan apa yang saya rasa, apa yang saya lihat, dan apa yang sebaiknya yang seharusnya tidak kita lakukan. Karena seringkali kita merasa bahwa dia menguasai atau kita menguasai setiap jiwa, padahal sang jiwa itu hanyalah milik Tuhan. Kita ini hanya diamanati oleh Tuhan untuk menjadikan mereka layaknya seperti busur panah yang kita lepas dan kemudian mereka akan menemukan kehidupannya. Mereka tidak bisa kita ikat siapapun itu dan kita hanya mendapatkan titipan. Nyawa kita pun adalah titipan dari Sang Ilahi
untuk kita kembali ataupun nanti diambil oleh Sang Maha Kuasa. Terima kasih banyak, semoga kita mendapatkan satu ridho dari ilahi dalam menjalankan ikhtiar kita, dan semoga kalau kita dalam satu langkah yang salah, Tuhan akan cepat untuk memberikan warning kepada kita dari mata batin yang selalu kita asah. Karena ketajaman untuk melihat bukan dengan kasat mata, tapi ketajaman melihat adalah dari ketajaman mata batin. Karena di dalam mata batin itulah suara Tuhan akan berbisik menuntun setiap jiwa yang memiliki satu interaksi dekat kepada Tuhannya. Kalau kita masih sering dalam sebuah keraguan, maka tanyakan kepada diri kita masing-masing, ke dalam jiwa kita masing-masing. Apakah kita memiliki satu interaksi yang positif kepada Tuhan kita? Semoga kita menjadi individu yang dipilih oleh Tuhan untuk bisa punya karya, untuk bisa punya makna dalam kehidupan ini, untuk bisa memberikan makna bagi kehidupan alam semesta. Terima kasih banyak. Saya juga mengucapkan selamat kepada Ibu, meskipun sudah terlambat 1 hari. Selamat Hari Ibu. Ibu adalah Sri Kandi, Ibu adalah kekuatan untuk bangsa ini. Jangan sia-siakan amanah yang Tuhan berikan kita sebagai perempuan, Ibu sebagai ibu. Karena tugas mulia akan menjadi generasi apa di masa depan tergantung bagaimana kekuatan ibu dalam memberikan cinta kasih dan pendidikan kepada putra-putrinya. Dengan kesadaran dan ketulusan hati, ketika kita bisa memberikan kasih yang tulus, energi ibu akan sampai kepada mereka tanpa ibu bicara secara lisan, hanya sebatas mata dan hati yang bicara. Mereka akan bisa tahu. Dan selalu sisipkan dalam doa, sesakit apapun, sekecewa apapun, hati ibu harus selalu ikhlas untuk memaafkan dan mendoakan kepada putra-putrinya, kepada pasangan hidupnya. Tidak ada yang sempurna, pasangan kita pun juga tidak sempurna, tetapi kita adalah kekuatan yang akan membentuk apa pasangan hidup kita. Karena laki-laki hanyalah mendapatkan energi cinta dari perempuan. Kalau laki-laki itu bisa hebat, energinya hanya dari perempuan, dari ibu atau dari pasangannya. Maaf, saya bukan bersombong, tetapi ini adalah real. Karena yang diberikan kasih sayang yang lebih adalah perempuan yang punya rahim. Dia yang melahirkan. Maka dialah yang punya kekuatan itu. Maka Bapak jangan sia-siakan kepada ibu dan jangan pernah bermain-main dengan pasangan hidupnya. Karena insting, intuisi seorang perempuan itu sangat tajam. Ketika perempuan sudah bicara dengan hatinya, maka apapun keberkahan yang Bapak akan lakukan kadang-kadang tidak akan ada nilainya. Karena ketika sang ibu dan sang istri tidak ridho dengan apa yang dilakukan. Dan para ibu semoga akan semakin terus mempertajam mata batinnya dengan banyak bersyukur dan mengikhlaskan. Kita tidak memiliki sesuatu hal yang istimewa kecuali cintanya Allah kepada kita dari rahim sang ibu. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf. Semoga Allah mengampuni jika ada salah lisan kami, lisan saya, dan semoga Bapak Ibu membukakan pintu maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Saya hanya menyampaikan atas apa suara hati saya dan atas apa yang ingin saya sampaikan, dan semoga menjadikan nilai kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas motivasi dan inspirasi dari Ibu Tutut Handayani.